Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Istiqomah, NIM 236151012. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 1A. Saya di sini akan menjawab soal UTS. Ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu, agama Islam adalah agama yang sudah sempurna sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi mengapa dalam studi Islam masih diperlukan berbagai macam pendekatan selain pendekatan teologis normatif? Jadi, pendekatan studi Islam ini adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan dalam mempelajari dan memahami agama Islam. Sehingga, pendekatan ini melibatkan berbagai aspek seperti aspek sejarah, politik, budaya, bahkan sampai aspek filsafat. Nah, tujuan dari pendekatan studi Islam ini tentu saja untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pendekatan yang diperlukan dalam studi Islam ini adalah pendekatan historis. Pendekatan historis ini digunakan untuk melihat objek kajian dari paradigma Islam sebagai realitas seperti kondisi sosial umat Islam, kondisi politik, peradaban, dan kebudayaan. Soal yang kedua yaitu, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, di antaranya dilengkapi dengan intuisi, panca indera, dan akal. Mengapa manusia dengan kesempurnaan tersebut masih membutuhkan doktrin agama dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah di muka bumi? Jadi, manusia masih membutuhkan doktrin agama karena seiring berjalannya waktu, agama akan terus berkembang. Maka dari itu, meski manusia mempunyai akal yang sempurna, mempunyai panca indera, manusia masih harus mengetahui doktrin atau ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga agama dapat berperan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi umatnya, sekaligus menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dan kehidupan sehari-hari. Soal terakhir yaitu soal nomor 3, apakah perbedaan antara pendekatan antropologis dan pendekatan sosiologis? Jelaskan perbedaannya dengan contoh kasus dan solusi kasus tersebut. Nah, untuk pengertiannya, pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Contoh kasus dalam pendekatan antropologis ini, studi antropologis mungkin mencakup penelitian tentang tradisi pernikahan suku X di Afrika, dengan penekanan pada makna simbolis dan budaya di balik upacara pernikahan. Solusi dari kasus tersebut dengan pendekatan antropologis biasanya membantu dan menghormati dan memahami budaya dan keyakinan kelompok tersebut. Solusi dalam kasus ini mungkin adalah berkolaborasi dengan kelompok tersebut untuk memodifikasi atau memperbaiki praktik pernikahan jika diperlukan tanpa mengganggu makna dan nilai-nilai budaya mereka. Yang kedua yaitu pendekatan sosiologis. Pengertian dari pendekatan sosiologis ini adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Contoh kasus pendekatan sosiologis. Studi sosiologis dapat mencakup analisis ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja, dengan penekanan pada dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi perempuan. Nah, solusi dari kasus tersebut dengan pendekatan sosiologis tentu cenderung mencari solusi yang lebih terkait dengan perubahan struktural atau kebijakan sosial. Solusi dalam kasus ini mungkin melibatkan advokasi untuk perubahan kebijakan yang mengurangi ketidaksetaraan gender di tempat kerja atau dalam pengembangan program pelatihan dan pendidikan untuk perempuan. Nah, sekian jawaban dari 3 pertanyaan untuk UTS. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.